Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Big Data Technology. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai clustering, rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa dapat mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang clustering, kemampuan akhir capaian pembelajaran, mahasiswa memahami teori dasar tentang clustering, bahan kajian yang pertama terkait dengan definisi clustering, yang kedua fungsi clustering, dan ketiga adalah metode clustering. Penilaian mahasiswa mampu menjelaskan clustering melalui kegiatan tanya jawab dalam diskusi di kelas. Ini adalah terkait dengan clustering, jadi kita akan mengelompokkan sesuai dengan klasternya. Definisi dan fungsi sekelompok entitas yang memiliki kesamaan dan memiliki perbedaan dengan entitas dari kelompok yang lain. Algoritma clustering bekerja dengan mengelompokkan objek-objek data, pola, entitas, kejadian, unit, hasil observasi ke dalam sejumlah klaster tertentu. Ini berdasarkan Xu dan Wans tahun 2009. Dengan kata lain, algoritma clustering merupakan melakukan pemisahan atau pemecahan atau segmentasi data ke dalam sejumlah kelompok atau klaster menurut karakteristik tertentu. Algoritma clustering termasuk dalam unsupervised learning, tidak memiliki label pada data. Algoritma clustering itu contohnya ada K-means, ada K-medoids, ada self-organizing map atau SOM, ada fuzzy K-means atau FCM, dan lain-lain. Di sini itu ada K-means, jadi sebelum before K-means, jadi dikelompokkan seperti itu. Namun setelah menggunakan algoritma K-means, after K-means akan dikelompokkan berdasarkan sesuai dengan aturan yang ada di K-means seperti itu. Definisi K-means dalam machine learning dan statistik K-means merupakan metode analisis kelompok yang mengarah pada pembagian N objek pengamatan ke dalam K kelompok atau cluster, di mana setiap objek dimiliki oleh sebuah kelompok dengan data dengan mean atau rata-rata. Metode ini mencoba untuk menemukan pusat dari kelompok atau lebih kenal dengan centroid dalam data sebanyak iterasi perbaikan yang dilakukan. Metode ini berusaha membagi data ke dalam kelompok sehingga data yang berkarakteristik sama dimasukkan ke dalam satu kelompok, sementara data yang berkarakteristik berbeda dimasukkan ke dalam kelompok yang lain. Di sini ada applying K-means, di mana pada gambar 1 sebelum before applying K-means clustering, jadi datanya berkelompok seperti itu. Namun setelah ada after applying K-means, di mana di sini akan dikelompokkan menjadi 3 cluster. Untuk yang warna merah ini adalah cluster 1, untuk yang warna hijau ini adalah cluster 2, sedangkan untuk yang warna biru ini adalah cluster 3. Aturan K-means di mana di sini ada jumlah cluster atau lebih dikenal dengan K perlu diinputkan hanya memiliki atribut bertipe nominal ya. Jadi seperti itu. Adapun tahapan K-means, yang pertama tentukan K sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk, bangkitkan K centroid, titik pusat cluster awal secara random, hitung jarak setiap data ke masing-masing centroid, setiap data memilih centroid yang terdekat, tentukan posisi centroid yang baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang terletak pada centroid yang sama. Kembali ke langkah ketiga, jika posisi centroid baru dengan centroid yang lama tidak sama, seperti itu. Studi kasus yang kita ingin jelaskan di sini adalah terkait dengan bunga iris. Perhatikan petunjuk yang diberikan. Bunga data iris terdapat pada sampel, lalu kita masukkan data, lalu kita masukkan iris. Analisa setiap atribut pada data, analisis apakah perlu dilakukan pre-processing, analisis model dengan menggunakan K-means, hitung performa atau evaluasi model, di mana yang pertama kita akan melakukan pre-processing data. Kalau kita lihat di sini tidak ada missing value, kita lihat juga tidak ada outlier seperti itu. Maka kita akan melanjutkan ke clustering K-means. Pada contoh kasus ini, algoritma yang kita gunakan adalah K-means dengan K sama dengan 5. Jadi kita dari proses ada retrieve iris dilanjutkan pada clustering di mana K sama dengan 5. Di sini ada clustering dimasukkan ke result dan juga ada clustering dimasukkan ke result. Model yang akan dibentuk ketika kita mengklik tombol run, pilih visualization atau dengan menggunakan model scatter atau bubble, maka pola akan muncul seperti ini. Jadi di sini ada sumbu X, di sini juga ada sumbu Y. Ini adalah model bubble atau scatter. Selanjutnya adalah performa model.
kita akan mencari nilai Davis-Baldwin Index, di mana kita akan menambahkan cluster distance performance. Jadi kita akan mengetahui nanti nilai Davis-Baldwin Index. Di sini kalau clustering kita akan membuat silang ya. Jadi ada clustering dimasukkan pada cluster, juga di sini ada clustering dimasukkan pada example, di sini ada per dimasukkan pada result seperti itu. Maka akan hasil performa model ketika kita mengklik run, maka hasilnya akan seperti menampilkan gambar seperti berikut ini, di mana nilai Davis-Baldwin bersifat absolut atau plus positif atau negatif, tidak ada perbedaan ukuran nilai itu antara 0 sampai dengan 1. Kalau kita perhatikan di sini itu nilai Davis-Baldwin-nya itu adalah 0,806. Jadi mendekati 1 seperti itu. Jadi kurang 1,94 seperti itu ya. Jadi inilah nilai Davis-Baldwin dari K sama dengan 5 dengan menggunakan algoritma K-means. Oke. Adapun referensi dari pertemuan kali ini kita lihat dari Kominfo, model asosiasi dan evaluasi GTA pelatihan data science fundamental Digital Talent Scholarship tahun 2021. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.